Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa ibadah online-nya Mari, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Senang kita berjumpa kembali dalam ibadah online-nya Mari ke 103 kali ini. Kami menyambut dengan gembira kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dalam ibadah online-nya Mari ini melalui YouTube. Doa dan harapan kami Bapak Ibu Saudara-saudari semua dalam keadaan sehat-sehat dan diberkati. Tema ibadah online ya Mari yang ke-103 kali ini, hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 adalah kebaikan dan kesetiaan. Tema ini tetap dalam bagian buah roh yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pastor Samuel Siahaya dari Jakarta. Kiranya seluruh acara berjalan dengan lancar dan memberkati kita semua. Mari kita akan mulai ibadah online-nya Mari saat ini atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita memuji Tuhan dan memuliakan namanya, terlebih dahulu kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur pasal 31 ayat 19 dan ayatnya yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan, langkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Mari kita menaikkan pujian yang berkata, ku berikan syukurku kepadamu Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan kita baik, Bapa yang setia, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kita. Ya, berikan syukur kita kepada Tuhan, bahwasanya kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Nyanyikan lagu ini bersama dengan saya.
Mari kita lanjutkan dengan pujian yang dengan ucapan syukur katakan, oh betapa dalamnya kasih-Mu Tuhan. Kita bersyukur kebaikan Tuhan, dalamnya kasih Tuhan, luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Nyanyikan pujian ini bersama saya. Kasih setiamu
saudara kekasih, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita, pikiran kita, dan seluruh keberadaan kita untuk Tuhan berkati lewat kebenaran firman-Nya yang akan disampaikan oleh Pastor Samuel Siahaya dengan tema kebaikan dan kesetiaan, bagian dari buah roh. Mari kita nyanyikan bersama lagu Satu Hal Yang Kurindukan Ya Tuhan. Satu kerinduan hati kita, biarlah itu hanyalah kepada Tuhan saja. Lebih dalam lagi Tuhan, aku mengasihimu. Lebih dalam lagi aku mengasihimu. Seperti kasih-Mu, kebaikan-Mu yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan lagu ini bersama. Lebih dalam lagi aku mengasihimu. Shalom.
Terima kasih kepada seluruh keluarga besar Yamari dan MHM yang ada di seluruh Nusantara. Saya juga berterima kasih untuk kesempatan yang luar biasa ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita sekalian dengan tema kebaikan dan kesetiaan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dan pemirsa yang ada di rumah, sebelum kita membaca dan mendengarkan penyampaian firman Tuhan, mari kita berdoa supaya Tuhan mau menolong kita untuk memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesempatan yang luar biasa ini, kami mau duduk diam dimanapun kami berada. Kami mau duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan seperti seorang murid, supaya firman Tuhan itu menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita. Hamba berdoa supaya firman Tuhan ketika disampaikan, yang sakit Engkau sembuhkan. Ketika firman Tuhan disampaikan, Engkau tarik kita lebih dekat kepadamu Tuhan, untuk memahami jalan-jalannya Tuhan. Urapi hamba-Mu supaya setiap perkataan yang hamba sampaikan datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, para pemirsa yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Galatia 5 ayat yang ke-22 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kebaikan dan kesetiaan yang akan kita bahas bersama-sama, yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini, karena Bapak, Ibu, dan pemirsa yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kebaikan Tuhan, kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Karena kebaikan Tuhan, kita bisa melakukan hal-hal yang baik, Bapak, Ibu, dan pemirsa yang ada di rumah. Karena kesetiaan Tuhan, kita bisa setia melakukan setiap kehendaknya yang Dia mau kita kerjakan dalam setiap perjalanan kehidupan kekristenan kita. Ketika kita sedang mengerjakan kebaikan dan kesetiaan Tuhan, tiba-tiba bangsa kita dihantam oleh virus yang sangat menakutkan, dan tiba-tiba juga kebaikan dan kesetiaan yang sedang kita kerjakan seakan-akan digerus olehnya. Semua orang mulai panik, Bapak, Ibu. Dan mungkin mereka berpikir bahwa ini kutukan bagi manusia yang sudah tidak lagi melakukan kebaikan dan kesetiaan. Bapak, Ibu, para pemirsa yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, saya mengajak Bapak, Ibu untuk membaca satu ayat firman Tuhan lagi dari 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bapak, Ibu, para pemirsa yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, negeri kita sedang krisis.
Tapi saya mau katakan buat semua kita yang mendengarkan renungan firman Tuhan atau khotbah pada hari ini, jangan panik. Orang berpikir krisis mendatangkan murka, malapetaka, dan sebagainya. Tapi buat saya tidak demikian. Kenapa? Karena yang pertama, krisis datang bersamaan dengan sebuah hubungan. Tuhan mau pulihkan hubungan yang sedang krisis dan yang sedang hancur berantakan. Tetapi sebelum Tuhan pulihkan bangsa kita, yang pertama Tuhan pulihkan hubungan keluarga, ibu, bapak, anak-anaknya. Tuhan mau pulihkan hubungan ini. Alkitab berkata di dalam Maliaki 4 ayat yang ke-6, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang dan memukul bumi sehingga musnah. Keluarga kita akan dipulihkan, gereja kita akan dipulihkan, bangsa kita akan dipulihkan, semua kita akan dipulihkan. Krisis boleh hadir di tengah-tengah bangsa ini, tapi Yesus Kristus sanggup memulihkan semuanya. Bapak Ibu, para pemirsa yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, karena krisis datang dengan sebuah kesempatan untuk kita bisa saling melayani satu dengan yang lain. Kesempatan untuk ayah melayani anaknya, untuk ayah melayani ibunya, untuk ibu melayani anaknya, dan sebaliknya. Krisis datang untuk kita bisa saling memberi dan bukan hanya menerima. Krisis mengajarkan kita banyak hal. Krisis mengajarkan kita memberi, bukan saja duit yang kita beri, tapi semua kehidupan kita berikan kepada sesama kita. Yang terutama kita berikan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Krisis datang supaya kita punya kesempatan berjalan di jalan-jalannya Tuhan. Kita berjalan di jalan-jalannya Tuhan dan bukan di jalan tol supaya cepat. Tuhan mau kita berjalan di jalan-jalannya Tuhan. Tuhan mau kita terkoneksi langsung dengan Tuhan. Tuhan mau kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh datang ke Bapak Pendeta untuk minta didoakan. Bukan demikian. Tapi yang Tuhan kehendaki ada hubungan intim antara manusia dan Sang Pencipta, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Krisis datang dengan sebuah kesempatan untuk kita melakukan kebaikan yang tadi saya katakan sedang digerus oleh datangnya krisis. Galatia 6 ayat yang ke-9, demikianlah bunyi firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan kita berbuat baik ketika orang yang sono berbuat baik sama kita. Kalau dia tidak berbuat baik, tidak mungkin saya berbuat baik. Oh, bukan demikian. Alkitab berkata jangan jemu-jemu berbuat baik. Ayat yang ke-10, demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kita punya kesempatan, krisis ini kita punya kesempatan untuk berbuat baik bagi sesama manusia. Terutama buat orang-orang yang seiman dengan kita.
Bapak Ibu para pemirsa yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kesempatan untuk kita tetap setia dengan keluarga kita. Krisis datang, kita tetap setia dengan keluarga kita, bahkan semangat. Semakin setia dengan keluarga kita, semakin setia dengan Sang Pencipta yang namanya Yesus Kristus. Alkitab berkata di dalam Matius 25 ayat yang ke-21, demikianlah bunyi firman Tuhan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baiklah, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bapak Ibu para pemirsa yang saya kasih, ketika kita setia mengerjakan tugas-tugas kita sekalipun itu kecil, Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang besar buat saya dan saudara para pemirsa yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Krisis datang dengan sebuah kesempatan supaya kita bisa berdoa dan mencari wajah Tuhan. Waduh, Bapak Pendeta, kalau Bapak Pendeta udah suruh berdoa ini agak bahaya ini. Saya tidak pandai berdoa. Saya tidak pandai merangkai kata-kata. Hei, Tuhan tidak meminta engkau merangkai kata-katamu yang bagus. Tuhan tidak meminta engkau berdoa dengan kata-kata, dengan kosakata yang luar biasa. Tapi yang Tuhan minta engkau jadi benar, karena firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu para pemirsa yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, bicara tentang doa, kesempatan untuk kita berdoa. Tanggal 24 Juni tahun 2021, saya sekeluarga kita kena COVID. Ada banyak teman-teman yang saran buat saya, Bung, Pak Pendeta, udah ke rumah sakit aja. Saya menolak untuk pergi ke rumah sakit. Saya mau isolasi mandiri aja di rumah. Saya takut nanti saya innalillahi wa innalillahi rajiun. Covid saya. Saya tidak mau pergi ke rumah sakit. Tapi ada banyak teman-teman yang berdoa buat saya. Mentor saya berdoa dari Australia. Pendeta Jonathan Patiasina. Dia berdoa. Dia dan istrinya telepon. Dia dan istrinya berdoa, memberikan semangat buat dia. Karena orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh, bukan kata-katanya yang bagus, doa itu didengar dan dijawab oleh Tuhan. Dan puji Tuhan, saya disembuhkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya orang komorbid. Saya lihat ke kiri, saya lihat ke kanan, teman-teman saya pada meninggal karena kena COVID. Mereka yang masih sehat-sehat, tiba-tiba kena COVID dan mereka meninggal. Saya cuma bilang begini, Tuhan, apakah saya sedang menunggu waktu saya untuk saya pulang? Tapi saya percaya, saya berdoa, memohon supaya Tuhan sembuhkan saya. Puji Tuhan, Tuhan menyembuhkan saya seperti Tuhan menyembuhkan Raja Hizkia. Dan saya meminta perpanjangkan umur saya seperti Tuhan memperpanjang umur Raja Hizkia. Dan puji Tuhan, saya disembuhkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, bicara tentang doa. Ada seorang yang bernama Acong. Dia orangnya yang sederhana, wawasan dan pendidikannya tidak begitu oke dan tidak begitu tinggi. Dia bekerja di pasar membantu orang berjualan. Setiap hari dia lewat pasar.
tapi setiap hari juga dia mampir di sebuah gereja, tapi dia tidak masuk ke dalamnya. Dia cuma berdiri depan pagar, dia pegang pagar dan dia berdoa, Tuhan, ini acong. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, ganti hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, dan terus dia berdoa. Dan pada suatu ketika acong jatuh sakit. Ketika acong jatuh sakit, dibawa ke rumah sakit, dimasukin ke ICU, dan malam hari dia tertidur dan dia bermimpi. Dia bermimpi ada seorang yang berjubah putih datang kepada dia, pegang kepalanya dia dan berkata, Acong, ini Tuhan. Acong, ini Tuhan. Acong terbangun dan Acong berteriak, Suster, Tuhan datang. Suster, Tuhan jamah kepala saya. Suster, Tuhan pegang kepala saya. Dan seketika itu juga Acong disembuhkan oleh Tuhan. Kenapa saya menceritakan hal yang demikian ini buat Bapak Ibu para pemirsa? Doa tidak perlu yang kata-kata yang wow, tidak perlu bahasa yang wow. Doa yang sederhana. Acong cuman berdoa, Tuhan, ini Acong. Bertahun-tahun Acong berdoa, Tuhan ini Acong, Tuhan ini Acong, Tuhan ini Acong. Dan suatu ketika Acong masuk rumah sakit, Tuhan datang kepada Acong, Tuhan berdoa, Tuhan pegang kepala Acong, dan Tuhan berkata, Acong ini Tuhan, Acong ini Tuhan. Dan Acong disembuhkan oleh Tuhan. Doa dengan bahasa yang sederhana, pengetahuan yang sederhana, wawasan yang sederhana, tapi doa itu didengar oleh Tuhan dan Acong menjadi sembuh. Daripada kita stres, mikirin krisis, gimana kalau kita berdoa? Karena doa punya kuasa yang luar biasa. Doa bisa membuat sesuatu yang gak jadi, yang gak mungkin jadi mungkin. Doa bisa menurunkan suatu hal yang dari surga turun ke muka bumi ini. Doa adalah nafas bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu para pemirsa yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, berdoalah di saat kita dalam kesulitan. Dengar ini baik. Berdoalah saat kita dalam kesulitan. Dan lebih banyak lagi berdoa ketika kita dalam kemudahan. Amin. Karena krisis datang, yang berikut selalu diikuti dengan solusi atau jalan keluar. Krisis boleh datang, jalan keluar dari Tuhan itu selalu luar biasa, Bapak Ibu dan pemirsa yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Alkitab berkata di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan adalah hal biasa. Orang baru dicobai sedikit aja udah teriak, Tuhan, tolong. Tuhan, apakah Engkau tidak dengar doaku? Baru pencobaan sedikit aja, baru nengadong ngepeng aja kata orang Batak, sudah teriak-teriak, Tuhan, aku udah tidak punya epeng. Setiap pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi, dan ingat ini baik-baik, Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan kepada siapapun di muka bumi ini. Tuhan izinkan pencobaan itu datang, hadir dalam kehidupan Bapak Ibu. Ingat bahwa pencobaan itu hadir, tapi jalan keluar yang sama datang menolong dan membantu Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita harus ucapkan kepada Tuhan Yesus. Solusinya apa? Solusinya kita berbalik atau bertobat dari jalan-jalan yang jahat. Untuk kita tetap mengerjakan kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Karena kebaikan dan kesetiaan Tuhan tidak pernah tergerus. Tadi saya bilang mungkin tergerus oleh COVID. Tapi yang saya tahu,
kebaikan dan kesetiaan Tuhan tidak mampu tergerus oleh apapun, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita tetap kerjakan kebaikan dan kesetiaan karena krisis datang bersamaan dengan hubungan. Mari Bapak Ibu, kita tetap kerjakan kebaikan dan kesetiaan karena krisis datang bersamaan dengan sebuah kesempatan yang manis. Mari Bapak Ibu, kita tetap kerjakan kebaikan dan kesetiaan karena krisis itu hadir supaya kita tetap berdoa kepada Sang Pencipta, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Mari Bapak Ibu, kita tetap kerjakan kebaikan dan kesetiaan karena krisis datang selalu disertai dengan jalan keluar, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, yayasan yang mari yang saya kasihi. Tetap kerjakan kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam rumah tangga kita. Karena kebaikan dan kesetiaan tidak bisa tergerus oleh apapun. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa kebaikan dan kesetiaan Tuhan tidak bisa tergerus oleh apapun. Krisis boleh hadir di tengah-tengah bangsa, tapi krisis selalu datang membawa hubungan supaya hubungan kita bisa dipulihkan. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, krisis selalu hadir bersamaan dengan sebuah kesempatan untuk kita melakukan kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Krisis boleh datang karena krisis boleh hadir. Karena krisis hadir supaya kita bisa berdoa. Bapa di sorga, krisis boleh hadir supaya ada jalan keluar buat kita. Hamba berdoa buat semua yang mendengarkan kebenaran firman pada saat ini. Bapa, Kau memberkati mereka. Mungkin mereka lagi membutuhkan sesuatu. Mungkin mereka lagi ada yang sakit. Taruhkan tangan-Mu di tempat yang sakit dan terimalah kesembuhan dari Tuhan. Karena ini janji Tuhan. Dia berkata, Aku akan memberikan kesehatan, Aku akan memberikan kesembuhan, Aku akan memberikan damai sejahtera dan keamanan yang berlimpah-limpah. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, siapapun yang dengarkan doa dan firman Tuhan yang baru saja selesai disampaikan, kiranya ada jalan keluar dan mereka semua diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa memberkati yayasan yang mari, hamba berdoa memberkati AHM supaya mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Para pemirsa, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, yaitu Pastor Samuel Siahaya dari Jakarta. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya memberkati kita semuanya. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya, Pastor Samuel Siahaya, yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan juga pelayanannya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan Bapak dan Ibu hamba-hamba Tuhan yang telah mempersembahkan pujian yang indah dan memberkati kami semua. Ibadah online yang mari berikutnya yaitu yang ke-104 hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022. Pelayan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya yaitu Pendeta Suryawan Edi dari Jakarta dengan tema
kelemah lembutan, dan penguasaan diri, tetap dalam bagian dari buah roh. Kegiatan Yayasan Marturia Immanuel selanjutnya, yaitu Yamari akan menyelenggarakan retret nasional ke-10 pada hari Senin hingga hari Kamis tanggal 5 sampai tanggal 8 September 2022 dengan tema Indahnya Persahabatan di Dalam Tuhan. Acara tersebut bertempat di Royal Safari Garden Hotel Cisarua, Bogor. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa untuk mengikuti acara ini. Untuk info selanjutnya dapat menghubungi panitia penyelenggara di telepon 021 458 55697 atau melalui WA 0877 8488 8642. Bapak Ibu Saudara, Saudari pemirsa yang kekasih, sekarang diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silakan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 39100 33700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan terus berdoa untuk pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19, kiranya semakin membaik agar Indonesia dapat terbebas dari COVID-19. Masyarakat juga tidak boleh abai dengan protokol kesehatan sebab pandemi belum berakhir. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja di nomor telepon 021 45 85 5697 atau dapat melalui WA 0877 848 88 8642. Tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya mari kita nyanyikan sebuah lagu, Ya Tuhan Ku Percaya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan, kemurahan, kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan, atas Yamari yang terus menjadi berkat bagi umat Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan di mancanegara. Hingga akhir bulan Juni ini, Tuhan terus memakai untuk melaksanakan amanat agung-Mu. Kami bersyukur juga untuk ibadah online Yamari yang ke-103 hari Sabtu 25 Juni 2022. Telah berjalan dengan baik, dengan lancar, dan hamba-Mu Bapak Pastor Samuel W. Yahaya yang telah menyampaikan firman Tuhan dengan tema kebaikan dan kesetiaan, bagian dari buah roh. Kami percaya firman Tuhan yang telah disampaikan menjadi berkat bagi pemirsa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon berkat untuk hamba-Mu Bapak Pastor Samuel W. Yahaya dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan. Juga seluruh tim yang telah melayani, biarlah semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan.
Bapa di sorga, kami mendukung dalam doa untuk persiapan tim penata layanan dan Bapak Pendeta Suryawan Edi yang akan menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah online yang mari yang ke-104 hari Sabtu tanggal 2 Juli 2002. Kiranya Roh Kudus yang memampukan hamba-hambamu yang akan melayani dalam seluruh persiapan, baik sebagai worship leader, pemusik, tim multimedia, dan secara khusus hambamu, Pendeta Suryawan Edi, sehingga kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan menjadi berkat bagi semua anak-anak Tuhan yang beribadah bersama-sama melalui YouTube. Allah Bapa kami yang ada dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk hamba-hambamu sebagai pelayan firman dan tim penata layanan yang akan melayani dalam ibadah online yang mari nasional pada bulan Juli 2022. Kiranya Roh Kudus yang memimpin, menyertai, membimbing, dan mengurapi, sehingga semua hamba-hambamu melayani dengan kuasa otoritas dari sorga, sehingga pelayanan mereka sungguh-sungguh menjadi pelayanan yang memberkati banyak orang dan yang berkenan kepada Tuhan. Bapa kami yang ada dalam sorga, kami berdoa untuk seluruh badan pengurus Yamari, baik pembina, pengawas, dan pengurus harian. Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dan dalam pelayanan, agar semua hamba-hambamu tetap sehat, panjang umur, dan selalu di dalam perlindungan Tuhan, selalu dalam penjagaan Tuhan, proteksi Tuhan, sehingga semua hamba-hambamu ini melakukan tugas pelayanan dengan baik. Dan semua staf pelaksana di Yamari, kiranya Tuhan terus memberkati. Demikian juga kami berdoa untuk semua program Yamari, baik program jangka pendek, yaitu ibadah online Yamari, ibadah Yamari Prayer, Temu Kangen Nasional, pembuatan buku acara Retnas ke-10, dan majalah Gema Yamari. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati program jangka pendek ini, sehingga semua berjalan dengan baik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Program jangka menengah, pelayanan PI misi daerah, retreat nasional dan lokakarya nasional MHM Yamari, webinar kesehatan, webinar misi, webinar hamba-hamba Tuhan, dan pelayanan bakti sosial kesehatan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati semua program ini, sehingga semua program ini nanti akan berjalan dengan baik oleh karena Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk program jangka panjang, yakni rencana mendirikan panti asuhan dan panti jompo di Kalimantan Timur. Kami berdoa kiranya Tuhan berkati rencana ini Tuhan. Tuhan berkati program ini, sehingga panti asuhan dan panti jompo ini boleh tercapai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk semua kebutuhan dana operasional Yamari setiap bulannya, dan setiap donatur yang setia melayani Tuhan melalui dana mereka, melalui Yamari Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati semua donatur Tuhan dalam usaha mereka, dalam pekerjaan, bisnis mereka diberkati oleh Tuhan, sehingga terus menopang pelayanan yang ada di Yamari. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi Yamari dan persiapan panitia retreat nasional ke-10 dengan tema indahnya persahabatan dalam Tuhan, yang didukung oleh seluruh koordinator kota, Marturia Hospital Ministry, dan Yamari Cabang dalam mensukseskan Retnas tersebut yang akan dilaksanakan pada hari Senin sampai hari Kamis tanggal 5 sampai 8 September 2022 bertempat di Royal Safari Garden Hotel Cisarua Bogor. Tuhan berkati seluruh persiapan, seluruh kebutuhan dana, dan juga peserta yang telah mendaftar, agar tetap pada prinsipnya untuk mengikuti acara tersebut, dan perlindungan Tuhan tetap terjadi dalam hidup mereka, sehingga juga persiapan dari seluruh pengurus MHM dan Yamari Cabang yang akan mengisi acara dalam retreat tersebut, agar semuanya tetap berjalan lancar dalam bimbingan Roh Kudus.
Allah Bapa di surga, kami berdoa bagi para pemirsa yang saat ini sedang mengalami tantangan iman karena masalah keluarga, antara suami istri, orang tua dan anak, masalah ekonomi, anak-anak yang akan melanjutkan pendidikan kuliah, yang mencari pekerjaan dan mengalami gangguan kesehatan karena sakit, antara lain sakit jantung, sakit tumor, sakit kanker, asam urat, sakit tiroid, sakit diabetes, sakit ginjal, sakit stroke, sakit tekanan darah tinggi, sakit karena terpapar COVID-19, maupun yang mengalami serangan dari dunia kegelapan. Kami berdoa kiranya Tuhan, Engkau melawat mereka, Engkau menjamah, dan Tuhan yang memulihkan mereka, melepaskan mereka dari segala pergumulan-pergumulan mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami serahkan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita menutup ibadah kita dan menerima doa berkat dari hambanya, yaitu Bapak Evangelis Michael Bambang, mari kita menyanyikan sebuah pujian, sebab Kau layak, Tuhan terima pujian. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemirsa, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Kebersamaannya sampai bertemu kembali dalam ibadah online yang mari yang ke-104. Tuhan Yesus memberkati.